Pertama kau bertanya sudah. Kalian masih pakai ilmiah. Orang Kristen udah canggih. Mau les sekali kau. Palamu. Dari aku potong palamu. Wih, mau potong kepalaku kau? Ya iyalah mau potong palamu lah Rifa. Sinilah. Kau dari dulu aku udah ngomong kayak gimana. Ih, sinilah kau potong kepalaku sini. Kepala bapak Benar. aku potong juga. On cam nih. Bong, on cam. On cam bentar. On cam kau. Teman-teman, ini adalah pasal pengancaman di ruang publik. Iyalah. Dan ini kamu lah. Ngapa? Ya nggak apa-apa, Kristen kan memang suka ngancam-ngancam kalau nggak. nanti. Iya, Kristen itu kalau Kalian masih nggak pakai ilmiah kok. rata-rata Kristen memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Allah tidak pernah duduk di aras. Di mana tertulis Allah duduk di aras? Yang dua tangan kanannya itu tangan kanan, dua tangan. Dua tangan kanan itu sama seperti bagaimana Bible mengatakan ada Tuhan mengerang hamil. Bukan berarti Tuhan hamil beneran. Pak, jangan Bapak ini, jangan Bapak menyimpulkan agama Islam tanpa menggunakan kaidah bahasa Arab. Kalau Bapak memaksa agama saya seperti yang Bapak pikirkan, saya sedangkan menyimpulkan dari semua jawaban Bapak. Bapak yang bilang Tuhan Bapak laki-laki tiga-tiganya. Jadi saya tidak menyimpulkan sendiri. Bapak saya tidak pernah bilang Tuhan saya bertangan kanan semua dalam makna harfiah, mujasimah itu. Nah, sebenarnya bahasa seperti itu juga ada dalam Bible. Tuhan mengerang seperti orang melahirkan. Tuhan memegang tai dan melempar. Bukan berarti Tuhan Bapak tuh mengambil tai. Dan Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Kalau Bapak memaksa Tuhan saya seperti tekstual tanpa ngikutin kaidah, ya Bapak harus terima Tuhan Bapak pernah cukur bulu tapi pinjam pisau. Tuhan Bapak pernah melahirkan, bukan tidak benar. Itu bukan makna yang seperti yang Bapak maksud. Karena kan saya sudah bilang, tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Tuhan. Dan Allah mengatakan tangan kanan itu bukan, Pak, Bapak belajar bahasa Indonesia ya, tangan kanan itu tidak semua, tidak hanya artinya tangan seperti alat di tubuh kita. Nih saya tunjukkan. Makanya belajar KBBI. Jadi saya himbau buat Kristen itu KBBI belajar ya. Tangan kanan dalam KBBI nih, itu artinya bukan cuman
tangan yang asli di badan kita ini. Besok-besok belajar ya Pak. Saya minta Bapak belajar enggak gini. KBBI. Kalau Nih, kalimatnya begini, kalau sebentar kalimatnya dulu, begini, saya lagi nunjukin melihatnya arti duduk di tangan atas kanan. aras dengan tangan kanan dua. Apakah Di mana mak- tertulis mengharap- bahwa ada yang berkata saya melihat Tuhan di aras? Di mana tertulis itu? Jangan ngaco. ada, Saya saya sedang baca menjelaskan itu kepada kemarin. Bapak arti tangan kanan dalam KBBI ya. Ya Bapak kalau salah paham ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mengajarkan dan mengedukasi. Kalau Bapak ya masih tetap bodoh ya saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diri saya sendiri nih. Tangan kanan, Bapak baca baik-baik. Salah satu makna tangan kanan adalah anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ke ujung jari. Tapi makna lainnya adalah sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan. Yang terakhir adalah kekuasaan, pengaruh dan perintah. Lo kenapa Bapak malu saya tunjukin KBBI? Jadi tangan kanan ini tidak semua artinya adalah alat yang ada di badan kita, ya. Nggak semua Pak anggota tubuh, tapi juga artinya adalah kekuasaan. Makanya belajar bahasa Indonesia. Sepertinya Kristen ini darurat KBBI ya. Saya berharap ada bukan cuman MBG yang harus diperhatikan Pak Prabowo ya. Saya berharap Pak Prabowo memperhatikan kecerdasan Oten untuk mengembalikan mereka kepada KBBI. Tolong save KBBI. Karena menurut orang Kristen tangan kanan itu artinya cuman tubuh kita yang dari atas siku ini sampai ke jari. Ternyata mereka nggak belajar selama ini bahasa Indonesia. Tolong Pak Prabowo, saya mau mohon dengan sangat buat Pak Prabowo, tolong berikan guru gratis belajar bahasa Indonesia kepada saudara-saudara kita Kristen, karena banyak saudara-saudara Kristen kita yang sesat gara-gara nggak paham KBBI. Contoh, kekal artinya apa Ten? Artinya nggak pernah mati. Yesus tuh mati nggak Ten? Oh iya dia mati. Kekal nggak? Kekal. Aduh, KBBI rusak. Yesus Tuhan bukan Ten? Tuhan. Tuhan artinya apa? Yang maha berkuasa. Yesus pernah mati? Pernah. Tapi tetap Tuhan. Tuhan. Nah, artinya teman-teman kita Kristen ini sangat-sangat bermasalah dengan KBBI. Mungkin yang mereka maksud adalah Kamus Oten Indonesia secara rohani yang belum rilis. Mudah-mudahan nanti keluar ya Kamus Kristen Indonesia atau KKIR. Apa yang dimaksud dengan, saya berharap nih ada istilah kebagaimanaan ilahi itu nggak ketemu di KBBI. Saya nggak tahu di mana itu. Ada istilah yang namanya sunat rohani. Kayak mana itu pula? Ada istilah bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Ada istilah kealahan. Ada istilah kemanusiaan. Kalau kemanusiaan ada sifat manusia. Jadi bahasa-bahasa Kristen ini tidak kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin ini adanya di Kamus Rohani Kristen Indonesia, KRKI. Tolong dong ya, biar kita punya panduan diskusi dengan orang Kristen, kita mau baca tuh Kamus Kristen Indonesia. Ya, kebagaimanaan ilahi. Apa maksudnya Ten? Jadi begini. Di mana itu tertulis? Ini bingung kita. Ya, tolong ya, jangan bikin kita bingung ya. Karena kita pengen tahu banget nih Kristen ini kayak mana ajarannya. Begitu. Darlan kalau mau naik kau matikan musik kau dulu. Halo. Ya, silakan. Kau bertanya saja sudah. Kau bertanya sudah. Kalian masih pakai ilmiah. Orang Kristen udah canggih. Maulah sekali kau palamu. Dari aku potong palamu. Wih, mau potong kepala aku kau? Ya iyalah, mau potong palamu lah Rifa. Sinilah. Kau dari dulu aku udah ngomong kayak gimana. Sinilah kau potong kepala aku sini. Kepala bapak aku potong juga. On cam nih. On cam. On cam, bentar. On cam kau. Teman-teman, ini adalah pasal pengancaman di ruang publik. Yalah. Dan ini kamu lah, ngapa? Ya nggak apa-apa, Kristen kan memang suka ngancam-ngancam. Kalau nggak, iya Kristen itu kalau nggak, rata-rata Kristen memang begini. Kalau nggak sanggup membantah, ngancam bunuh. Apa yang kau banggakan di Konwa coba? Masih. Memang kau ada di mana? Ya alamat lah, tunjukkan alamat. Tunjuk biar ketemu kita. Alamat iya. Sebutkan alamatmu. Di mana alamatmu? Kau tinggal di mana? Manggarai aku. Nama daerahnya apa? Nggak perlu kau tanya alamatku lah. Jangan, kita mau ketemu. Saya mau datang kau. Saya mau datang ke rumah kau. Masih cara alamat kau aku. Saya masih datang ke rumah, mau datang ke rumah kau. Alamat kau di mana? Sebut alamat kau di mana? Nggak perlu kau ke rumahku. Kalau aku di Malaysia, aku datang di rumah kau. Di mana alamat? Aku juga di alamat Malaysia, di mana? Alamat di mana? Alamat.
Alamat. Aku masih di Malaysia. Aku di Malaysia. Di masih mana cari alamat kamu. kau? Di Malaysia. Kau di mana? Nggak Aku di per- Malaysia. nggak Ayo perlu. ketemuan kita. Kau di Nggak mana? Di perlu. mana? Nggak- Di nggak mana perlu kau di tanya Malaysia? Di Nggak mana perlu kau di tanya Malaysia? Sebutkan Nanti hilang alamatmu. palamu. Nanti hilang palamu baru kau tahu. Kepalaku kau Nanti ambil, mau- aku datang. Iya. Aku datang kepada kau ngasih kepalaku. Di mana alamat kau? Di mana Aku di alamat Malaysia, kau? Pak. Alamat Dipotong kau di palamu mana? nanti. Laki-laki berbentuk laki-laki bentuk korek api. Di mana alamat kau? Potong palamu nanti, Pak. Iya, kau potong palaku Ya, kau nanti. masih- Tunjukkan iya. alamat kau di mana? Alamat kau di mana? Enggak perlu kau tanya, aku di mana. Biarpun kau lapor Di polisi. mana? tak perlu, Iya, Pak. aku mau datang ke tempat kau. Alamat kau di mana, jantan? Enggak perlu kau tanya, di alamat kau di mana. Yang Alamat penting aku kau masih di Malaysia. mana? Alamat kau di mana? Di mana alamat kau? Yang penting aku di Malaysia masih. Di mana? Ya di Malaysia di mana? Aku di Malaysia juga nih. Aku di Johor. Iyalah, Kau di sama mana? lah, Ketemu kita karena- di Johor. Di KLCC kita jumpa. Enggak perlu. Katanya kau mau penggal palaku. Ketemuan kita. Iyalah. Aku pengen nengok kau penggal kepalaku. Nunggu kau. Iya, Orang aku timur tunggu nunggu kau. nunggu. Alamat kau di mana? Nunggu kau. Kita sama aku masih Iya, dari di dulu mana masih. alamat kau biar aku datang untuk kau penggal palaku karena kau mengancam pengen penggal palaku. Aku pengen Nggak perlu, datang nggak jumpai kau. Alamat kau di mana? Enggak perlu kau datang padaku. Alamat kau di mana? Enggak perlu lah kau kayak gitu, Bah. Mulut kau buka, mulut kau buka. Ini Kau udah makan ludahku itu. Kau pikir aku takut dengan kau? Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Semakin diancam saya, semakin aku punya giroh untuk membela agamaku karena aku semakin tahu kelakuan kau. Apa yang ku sampaikan semua ada datanya. Kau ancam aku mati, kau pikir aku akan berhenti? Salah kau. Semakin banyak semakin rapat jadwal diskusiku ku buat. Nggak ada ceritanya orang Islam itu boleh takut kepada makhluk kayak kau. Nggak ada ceritanya. Aku udah di Malaysia loh. Aku datangin kau. Kau kan pengen penggal palaku. Kami pengen datangin kau. Kami datangin. Di mana alamat kau? Inilah kau. Inilah kelakuan asli kalian. Kalau tak mampu membantah argumen kami, kalau tak mampu tunjukkan data diskusi, ancam bunuh. Bos, itu udah terjadi dulu inkuisisi, pembantaian orang-orang Protestan. Kalau kalian menunjukkan sekarang itu, kami nggak kaget. Karena memang sudah seperti itu, sudah terbiasa begitu kalian. Jangan kau pikir kami takut. Kami ini umat Islam, bos. Mati kau penggal palaku ketika aku menyampaikan kebenaran. Pantang bagi orang Islam ketika ada yang memeranginya, dia kabur. Nggak ada ceritanya kami kabur ketika kami diperangi. Jangan kau pikir aku betul-betul nggak berani jumpa kau loh. Aku betul-betul berani jumpa kau, apalagi kau di Malaysia. Orang kayak kau ini di Malaysia, sebentar ini. Aku tahu persis Malaysia kayak mana. Ya, aku tahu persis Malaysia kayak mana karena aku tinggal di Malaysia. Ya. Kau pikir kami dengan ancaman gini kami berhenti gitu. Salah kau. Salah kau. Justru ada kewajiban bagi kami, diizinkan berperang kalau kalian diperangi. Ya, inilah kalian. Ketika kita diskusi dengan cara yang baik, kalian babak belur di hadapan kami, apa yang kalian lakukan? Penggal-penggal kepala. Kau pikir kami takut? Salah besar kau. Jangan kalian pikir nabiku saja diusir dari kampung halamannya, dia tidak berhenti berdakwah. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam dikelilingi oleh binatang-binatang di sekitarnya, dia tidak takut. Karena apa yang kami sampaikan ini semuanya adalah apa yang bisa kami pertanggungjawabkan. Jangan kau pikir aku ketika kau ancam aku berhenti. Salah kau. Salah besar kau. Justru aku pengen tahu alamat kau di mana biar aku datangi kau. Berdatang aku ke situ. Berjumpa aku sama kau. Kan sudah ku bilang, kami umat Islam ini tidak mengajak berantem, tapi kalau kalian mengantam kami antam balik. Kecil-kecil badanku ini nggak boleh aku takut kepada biawak kayak kau. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Kenapa? Kalau kami takut dengan kalian, gara-gara kami diancam kami berhenti, maka kami tidak percaya kepada kebesaran Tuhan kami, kepada kemuliaan Tuhan kami dan kekuasaan Tuhan kami. Itu sama saja aku mengingkari Tuhanku.
Pintar kali kok, kau pikir takut aku? Enggak kan, makin rajin aku. Makin rajin aku diskusi. Ngancam-ngancam kau ditanya alamat nggak berani kau tunjukkan. Hantu belau. Ditanya alamat kau nggak bisa tunjukkan. Ngancam-ngancam. Halo Buyung Duda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bang? Ya, Islam. Ya silakan, ada yang mau disampaikan? Tidak saya untuk saya tadi dengar diancam kamu juga. Iya betul. Biasa, itu sudah biasa saya alami itu. Bahkan ada yang mau mendatangi saya pun sudah biasa. Saya sudah biasa seperti itu. Mati itu pasti, caranya aja kita yang beda-beda. Ya, itu Jangan nggak perlu. takut. Oh enggak. Jangan takut. Enggak, Kalau saya enggak, takut, enggak. saya merendahkan Enggak Tuhan usah saya. Apa yang saya dari lakukan NTB, ini Bima. tidak bertentangan dengan Quran, ya? Saya dari NTB Bima. Oke, salam kenal ya Pak ya. Nah, Oke, siap. Terima kasih Pak Buyung. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? tidak juga. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ingat ya, ada sebuah riwayat. Teman-teman kalau baca Sirah Nabawiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau itu hendak dibakar sama Raja Namrud, pada waktu itu malaikat meminta izin kepada Allah untuk melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa kata Allah? Silahkan lihat hambaku Abraham. Kurang lebih diksinya begitu teman-teman. Tepatnya mungkin tidak seperti itu, tapi kurang lebih seperti itu. Kepada siapa dia akan meminta. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah banyak makhluk yang menawarkan untuk menolong beliau, tapi Nabi Ibrahim itu tidak menyeru kepada selain Allah, karena dia tahu bahwa yang bisa menolong hamba-hambanya hanya Allah, bukanlah manusia. Begitu juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersembunyi bersama Abu Bakar Siddiq, pada waktu itu Abu Bakar Siddiq ada kekhawatiran. Lalu apa kata Nabi? Beliau tidak hanya berdua saja, ada, yaitu Allah bersama mereka pada waktu itu. Begitu juga dengan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Adakah dia merengek-rengek ketakutan? Kenapa para nabi ini orang-orang mulia dan tingkatnya di atas manusia rata-rata? Karena mereka takwa. Takwa, apa maksud takwa? Takwa itu bukan takut kayak lihat hantu, tapi tidak ada takut atas apa yang dilakukan kecuali dia itu salah. Kalau saya salah, saya jujur saya takut juga. Tapi kalau kita tidak salah dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan panduan undang-undang dan panduan agama kita, tidak ada ketakutan di dalam jiwa kita sama sekali. Mau diancam bunuh, Al-Quran katakan mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepada kita. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa, itu cuma omongan. Karena mereka ini, kalaupun mereka mau membunuh saya, mereka tidak berkuar-kuar teman-teman. Tidak perlu mereka berkuar, aku kan penggal kok. Itu cuma orang yang semakin banyak berkuar, ku penggal kok. Itu adalah orang yang cuma omongan saja. Bahkan saya tanya alamatnya, kita datangin. Saya datangin itu. Langsung saja kau sudah. Kalau kau memang berani penggal kepala, ya langsung saja sudah. Kalau aku ini, kalau mati sudah mati, selesai tugasku. Ya. Kalau saya mati, mati sudah. Dalam Islam, kematian itu kepastian. Tidak ada rasa takut kepada kami kepada kematian. Yang kami takutkan adalah kami mati tidak membawa amalan soleh. Kami mati tidak mati dalam keadaan takwa kepada Allah. Itu yang kami takutkan. Bukan takut ngadapin pentung korek api kayak kau. Kalau berani kau berkelahi sama aku, kau pikir aku badanku lemah gini, aku enggak. Kau pikir dengan badanku perempuan ini lemah, aku enggak berani berkelahi dengan laki-laki. Kalaupun aku berkelahi dengan laki-laki, aku mau nanti di atas ring, ada yang nonton, banyak yang rekam. Seandainya aku mati, dikapani, kau mati, kau masuk peti. Sudah nggak apa-apa, sediakan kapan, sediakan peti. Minimal aku punya harga diri melawan laki-laki kayak kau. Tapi kau tunggu dulu lah sebulan, aku belajar karate dulu. Aku pernah belajar sikit-sikit, ya. Aku pelajari lagi karate. Nah, gitu. Ya. Nggak perlu, nggak takut aku. Belajar dulu aku karate ya. Habis baru kau kelahi sama aku di MMA pun berani aku. Paling patah kakiku. Kalau nggak mati, patah leher pun nggak apa-apa. Mati sudah.
kubur. Apa yang perlu ditakutkan dalam Islam? Ya, cepat aku bertemu sama Tuhanku. Itu yang aku harapkan, bertemu dengan Tuhanku. Apa dunia ini? Jangan kalian pikir orang-orang kayak aku ini, orang-orang yang kayak aku ini, yang bahkan anaknya saja udah berani ku tinggalkan demi perjuanganku. Kau pikir kami takut meninggalkan dunia ini yang gak seberapa ini? Salah kau menghadapi orang Islam kayak aku nih. Salah kau. Kau Tuhanku 3 aja, aku Tuhanku 1, gak takut aku lawan kau. Kau bawa Tuhanmu yang 3 itu. Ngancam-ngancam, kau pikir kami berhenti? Salah kau, makin rajin aku diskusi. Ya, My Stephen Bless, silakan perkenalkan nama agama. Ini saya mau bertanya nih. Perkenalkan nama dan agama dulu, baru nanti saya kasih hak kamu apakah berhak bertanya ataukah berhak untuk menjelaskan. Nama, agama. Nama saya Steven, agama Kristen. Oke, Brother Steven, selamat datang di Room Islam. Di room ini adalah room tempat mengedukasi saudara non-muslim agar mengerti tentang keyakinan kami dan bagaimana pandangan saya tentang keyakinan kalian hasil pembelajaran selama kurang lebih 7 tahun. Nah, kalau mau bertanya boleh tanpa buka kamera, tapi kalau menghujat kita turunkan. Kalau mau menjelaskan tema dan keyakinan kalian wajib buka kamera. Silakan, mau menjelaskan atau mau bertanya saja? Mau bertanya. Oke, pertanyaan pertama, silakan. Apakah Islam itu mengajarkan perang? Islam tidak mengajarkan perang, tapi mengizinkan perang. Yang ngajarin perang itu Tuhannya Kristen. Ini ada dalilnya nih. Ya, saya baca kitab secara tekstual dan kontekstual ya. Kalau Islam, kalau Allah tidak mengajarkan berperang, tapi mengatur peperangan dan mengizinkan perang. Itu. Kalau di Kristen, Tuhan yang mengajarkan manusia berperang, bahkan Tuhan sendiri berperang. Nih saya tunjukin datanya ya. Nih. Kitab Mazmur pasal 144 ayat pertama. Ini kita lihat teman-teman. Mungkin Anda salah baca, tapi kalau Islam itu memberi aturan dan mengizinkan berperang. Nih. Mazmur pasal 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Nah, jadi yang mengajarkan berperang itu justru Tuhannya orang Kristen. Siapa yang diajarkan berperang? Daud. Bahkan Tuhan berperang itu ada. Tuhan memerangi manusia ada. Ya, kita lihat nih. Itu kan zaman dulu, sekarang tidak berlaku lagi. Oh iya nih, ya. Emang zaman dulu, saya nggak bilang sekarang. Ini kan Tuhan yang zaman dulu. Tuhan yang zaman sekarang memang beda ya? Beda atau sama Tuhan zaman dulu dengan sekarang? Tidak? Oh, tidak beda, sama. Iya. Ya sudah, berarti Tuhan pernah ngajarin perang ya? Iya, itu kan dulu. Nah, ya udah. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuh, bukan cuma ngajarin perang ya. Tuhan juga ikut berperang, begitu. Nah, gimana? Silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bro. Di dalam Islam itu, bro, gini, bro. Perjanjian baru tidak berlaku lagi. Oh iya, jelas. Di perjanjian baru Tuhan yang diperangi, bukan Tuhan berperang lagi. Emang betul. Di perjanjian lama Tuhan berperang, Tuhan ngajarin perang. Kalau di Tuhan di perjanjian baru dia yang diperangi, dilempar batu, disalib lagi, bro. Iya, saya tahu itu. Nggak apa-apa. Kita beda Tuhan. Nah, apa pertanyaan? Kalau bicara konteks berperang, bro, di agama Islam itu
agama yang menjunjung tinggi keadilan. Agama Islam ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana ada kita ini memerangi penjajah. Maka Islam sebelum undang-undang kita terbentuk untuk melawan penjajah, Islam sudah dulu ajarkan 1400 tahun lalu bahwa kita boleh melawan orang yang memerangi kita. Maka di Islam itu ajarannya ternyata dipakai sama Kristen. Contoh, Ukraina pakai ajaran Islam, Rusia pakai ajaran Islam. Bahkan Amerika, yang lucunya Amerika nggak diperangi, memerangi dia. Bayangkan kalau dia diperangi. Dan bahkan rata-rata negara-negara Kristen itu punya misil. Untuk apa? Nggak mungkin dong buat hiasan. Misil yang dimiliki oleh Rusia, negara-negara Kristen, itu tentulah untuk melawan orang lain kalau diperangi. Ya kali buat cuman iseng-iseng doang disimpan misil. Nah, jadi ajaran Islam itu dilaksanakan oleh Kristen. Justru begitu. Jerman itu kan kantong Kristen Protestan tuh. Bahkan perang dunia kedua gara-gara Jerman, bro. Mayoritasnya kan anak-anak Tuhan itu. Tapi kan Kristen yang ada duluan dengan Islam. Oh iya, Kristen memang lebih dulu daripada Islam. Memang saya akui yang Islam yang dibawa Nabi Muhammad ya. Tapi agama Islam itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Karena Islam itu artinya berserah diri, suci, dan juga damai. Sebelum Adam hadir, malaikat itu sudah aslam kepada Allah. Mereka bisa dikatakan Islam. Nah, jadi yang secara historis memang duluan agama Kristen, tapi kita bingung yang mana saya nggak tahu. Tapi kalau Kristen Protestan itu baru di abad ke-16 baru muncul, ya. Kalau Anda Protestan jangan bawa-bawa agama dulu, nanti Anda malu karena Anda kan baru agama terakhir. Tapi kalau Katolik juga nggak tahu kita mana duluan dari Ortodok. Kita nggak tahu siapa duluan, Ortodok atau Katolik duluan, ya. Nah, kalau Anda ingin beragama, mengikuti agama yang lebih dulu, Anda harusnya jadi Hindu, bro. Atau minimal jadi penganut ajaran pagan lah, karena lebih dulu ajaran pagan gitu. Pertanyaan selanjutnya aja, bro, jangan membantah saya nggak mau debat dengan orang awam. Kalau Anda punya kaidah ilmu boleh debat sama saya, tapi kalau Anda belum pernah belajar teologi, kristologi, islamologi, jangan debat sama Bunda Gembala ya, nak. Bertanya saja anak Bunda ya. Pertanyaan selanjutnya anak Bunda. Ya, itu aja. Jadi anak Bunda ini di Kristen nggak dibolehkan berperang ya, anak Bunda ya? Iya. Berarti nanti kalau kita dijajah, kalau Yonatan Nandar memerangi penjajah, kamu ngapain? Menikmati aja nanti kalau udah merdeka gitu. Kamu nonton kami berperang melawan penjajah. Atau jangan-jangan kamu joget-joget di gereja. Atau ngapain? Seandainya kita dijajah sama Belanda lagi nih. Kamu kan nggak boleh berperang tuh. Terus kamu ngapain? Bolehnya Ya, tidak mengikuti aja. penjajah. Oh, berarti kamu kalau seandainya penjajah datang, kamu termasuk yang londo ireng ya, bersama penjajah ya, bukan kayak pahlawan-pahlawan nasional kita ya. Untung ya, mudah-mudahan lah ya kalian nggak mayoritas ya. Ngeri juga loh kalau kalian mayoritas loh. Sempat kalian mayoritas terus kita dijajah. Wah, kalian temenan ya sama penjajah nih. Karena kalian diajarkan kasihi musuh, mengasihi para penjajah. Wah, bahaya nih, kita nggak merdeka kita nih. Untung dulu waktu kita dijajah Belanda, Islam masih mayoritas ya, tetap mayoritas ya. Diteriakkan dengan teriakan Allahu Akbar, baru kita merdeka. Ngeri juga ya kalau seandainya kalian mayoritas ya. Gak bakalan ada yang berperang melawan penjajah ya. Waduh, direbut Belanda negara kita nih. Bersekutu sama penjajah jangan-jangan kalian ya. Wah, londo ireng nih. Ngeri juga kamu ya, Dek. Wah, kamu jangan ngomong-ngomong ini di depan publik ya, Dek ya. Nanti negara kita menganggap kamu pengkhianat loh. Masa ada penjajah kesini kamu gak mau ngelawan? Aduh, ngeri juga ya. Tapi gak apa-apa lah, itu hak kamu sih. Sedih juga saya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Punya teman Kristen, kita dijajah, dia malah nyanyi-nyanyi di gereja. Wah, waduh, takut juga kita ya. Saya nggak bisa kebayang loh teman-teman, seandainya kita dijajah sama Belanda nih.
saya pakai sapu karena saya lagi cari senjata. Wah, Nandar udah pakai ini, dia pakai pedang, dia sap. Saya pakai sapu, ketepuk. Mereka, kami diajarkan jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Berdoalah untuk mereka. Teman-teman Kristen, kita dijajah, ayo serbu. Maaf saudariku, kami tidak boleh melawan orang yang jahat kepada kami. Kami mau mendoakan mereka. Jadi kalian kemana? Kami mau minum anggur sambil nyanyi-nyanyi di gereja. Terus kami perang nih. Oh iya dong, kan kalian Islam, diizinkan berperang kalau diperangi kan? Oh iya betul, ya udah berperang sana. Saya nggak boleh perang karena saya nggak boleh melawan kalau dijahatin. So kamu kemana sekarang? Ke gereja dong, minum anggur, joget-joget. Kalau kita merdeka, kamu ikut menikmati? Ya ikut menikmati lah, saya kan warga negara Indonesia. Oh, enak juga ya jadi Kristen ini ya. Luar biasa ya. Keren banget. Saya salut juga sih dengan saudara-saudara Kristen ya. Luar biasa sih, satu kata. Anda luar biasa. Waduh. Ya Allah, gimana dong intel tentara-tentara TNI sama polisi-polisi Kristen? Wah, mereka waktu dijajah kabur dong ke gereja dong, bernyanyi dan berdoa. Wah, Pak Prabowo, Kementerian Hukum dan HAM, dengarkan baik-baik. Ini saudara kita Kristen, gak boleh melawan penjajah kalau kita dijajah. Renungkanlah itu. Kalau mau jadiin mereka tentara dan polisi, jangan dipersenjatai, percuma, mereka gak akan lawan. Ya, karena kalau mereka melawan, sama saja Bapak memaksa mereka mengingkari ajaran Tuhan mereka. Dipikirkan dan direnungkan ya Pak Presiden, kalau merekrut tentara dan polisi menghadapi penjajah, karena bentar lagi perang dunia udah di depan mata. Kalau kita diserang sama Amerika, saudara kita Kristen nggak bisa bantu kita, Pak. Bapak perkuat aja dan perbanyak aja, Pak, jihadis Islam, Pak. Mengorbankan nyawa mereka pasti mau demi negara, Pak. Karena ada lagunya, hubul waton minal iman. Wah, orang NU apalagi tuh. Hubul waton minal iman tuh. Ya, seperti itu. Halo, Dek Revan. Iya, halo. Selamat malam. Iya, agak malam, Dek. Perkenalkan nama dan agama, Dek. Nama saya Revan. Agamanya. Kristen. Oh, selamat datang Adik Revan. Semoga mendapatkan edukasi di room ini bermanfaat buat Adik Revan. Room ini room edukasi untuk bahasan teologi, kristologi, dan Islam Adik Revan ya. Di room ini kami orang Islam bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara non-muslim, terkhusus juga saudara Kristen. Dan kami juga bisa menanggapi ketika diskusi dua arah. Kalau Adik Revan punya ilmu, punya data, pernah belajar teologi, kristologi, Adik Revan boleh diskusi dua arah dengan kami. Tapi syaratnya buka kamera dan pakai data. Tapi kalau Adik Revan tidak bisa buka kamera, tidak punya data, belum pernah baca Bible, boleh bertanya saja. Silakan Adik Revan. Kalau untuk belajar tentang teologi, ya gak sih. Cuman mau tanya aja. Boleh adekku. Silakan adekku. Bentar, Uni mau ganti akun dulu ya. Ini kena pembatasan. Bentar ya. Bentar. Oh ya. Oke, sorry ya, Adik Revan menunggu Uni naik. Silakan Adik Revan. Pertanyaan pertama Adik Revan. Saya mau tanya, apa ini saya dengar, apa benar di agama Islam itu laki-laki boleh memiliki istri lebih dari 3? Kalau Betul. apa Di itu dalam benar? Islam itu benar sekali. Di dalam Islam itu laki-laki, ada dalilnya nih. Kalau seandainya ada laki-laki yang mau menikahi anak yatim,
daripada dia menikahi anak yatim untuk menzolimi anak yatim itu, maka kata Allah lebih baik menikahi 2, 3 atau 4. Tapi kalau tidak, entar dulu. Ya, siap. Tapi kalau tidak sanggup nanti berlaku adil, khawatir tak sanggup berlaku adil, maka nikahi 1 saja. Jadi menikah lebih dari 1, 2 itu kalau sanggup, kalau nggak sanggup nggak boleh. Nanti zolim, nanti berdosa malahan. Begitu. Oke. Maksud dari itu mampu menafkahi gitu kan? Iya, mampu menafkahi, mengayomi, melindungi, menjaga, silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau tidak mampu janganlah, kasihan anak orang dikasih makan apa nanti. Oke, benar. Gitu. Oke. Kenapa? Mau poligami nggak boleh? Kristen jangan, nggak boleh poligami. Kamu Kristen. Orang Kristen itu yang menjadi satu daging itu ketika laki-laki meninggalkan ibunya sudah menjadi satu daging. Kalian tidak boleh poligami Kristen, walaupun Tuhan kalian tidak melarang poligami. Tapi kalian nggak bisa karena sepertinya kalian itu melarang poligami di gereja bukan karena ada dalilnya, tapi karena pendeta kalian sadar kalian tuh nggak akan mampu poligami. Kan laki-laki Kristen kan nggak sekuat seperkasa, seganteng-ganteng dan sekaya-kaya laki-laki Islam rata-rata kan. Satu aja kadang nggak sanggup menghidupi istrinya. Kalau untuk kita sih ya, kita cuma 1 seumur hidup, makanya saya dengar kayak di Islam katanya 3. 1 untuk seumur hidup. Iya, kecuali Ada kalau perintahnya gitu untuk 1 seumur hidup dan tidak boleh poligami, itu ada larangannya. karena itu ada perjanjian. Perjanjian Waktu apa, misalkan Dek? Perjanjian sehidup. Ada tahu Edis nggak? Ya tahu itu. Tahu Edis. Nah, Edis bahkan mengatakan di Bible itu mengajarkan poligami. Ini saya tunjukin ya. Kalau mungkin saya bicarakan adek nggak percaya. Gimana kalau kita dengar Gurunda Edis aja ya? Kita dengar Gurunda Edis. Mana tahu adek kalau Gurunda Edis yang bicara, adek bisa tersadarkan bahwa Gurunda Edis itu mengajarkan bahwa poligami itu ada di dalam Bible. Gitu nih. Nih Gurunda Edis nih ya. Nih. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami. Waduh, cicau. Boleh poligami. Aduh. Edis, Gurunda Edis luar biasa. Itu boleh poligami. Aduh. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu. Gitu. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Boleh. Masya Allah, kabar. Sekeranjang loh, Dek. Wah, keren banget ini Gurunda ini memang luar biasa. Memang itu seumur hidup, cuman kan kita ini manusia, melanggar juga. Tapi sebenarnya kecuali istri mati, kayak istri meninggal maksudnya. Yang bener nih Gurunda Edis atau Adinda Revan nih. Saya bingung, ini kan Gurunda Edis ini seorang apologet ternama nih, alam semesta aja mengenal Edis loh. Rumput kalau dengan nama Edis itu bisa goyang-goyang loh, saking takjubnya Ya, dengan Gurunda kalau Edis. sebut Edis memang Edis Iya. lebih maksudnya Edis tender lah, dia baru urusan live juga ada nonton juga. Enggak, maksudnya Adinda percaya nggak kalau Edis itu diurapi Roh Kudus? Kalau saya juga nggak tahu maksud Edis itu gimana. Lah, kan jelas tadi Edis mengatakan di Bible itu ada sekeranjang ayat yang mengizinkan poligami. Gimana? Tidak tahu juga Edis sih. Nah, Kalau makanya gini, supaya adik langsung chat Gurunda Edis. Oh, kirain ngechat Gurunda. Gini adikku. Kalau Adinda betul-betul serius dan jujur membaca Bible, justru Tuhan Adinda ini mengizinkan poligami, bahkan memberikan istri orang untuk nabinya Daud. Coba Adinda buka dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Di situ Tuhan pribadi pertama memberikan istri-istri orang untuk dipakai oleh Nabi Daud dalam kitabnya Adinda Revan. Bahkan
nenek moyang Tuhannya Adinda Revan yaitu Yesus itu punya ada yang berpoligami. Yakub itu menikahi Lea, Iya, Rahel. benar. Nah, maka kalau seandainya Tuhan Adinda Revan ini melarang poligami, pastilah Daud dihukum karena poligami. Abraham juga poligami. Jadi sebenarnya Edis benar. Tidak ada larangan poligami dalam Bible dan bahkan banyak ayat yang mengizinkan poligami dalam Bible. Gereja yang melarang. Nah, saya tidak tahu alasan persisnya kenapa gereja melarang. Dugaan saya adalah karena orang-orang di gereja tahu Kristen nggak mampu. Satu istri aja banyak yang terlantar, apalagi dua, kasihan anak orang. Mungkin seperti itu, mungkin disclaim ya mungkin. Ya mungkin ada Gitu. kemungkinan ya. Lagi pula, kenapa di gereja dilarang poligami? Ya nggak ada juga perempuan yang mau dengan laki-laki Kristen, karena satu istri aja nggak sanggup dihidupi, apalagi tambah lagi nggak mungkin gitu. Tapi kalau selingkuh banyak. Kan kalau Adinda ini sebagai Kristen itu misalnya sebagai Kristen selingkuh, itu kan tidak dihukum sama Tuhannya. Berdosa tetap berdosa, tapi dosanya pun sudah ditebus sama Tuhannya. Makanya banyak yang memilih selingkuh ketimbang berpoligami, walaupun di poligami di kitabnya nggak dilarang gitu. Kan laki-laki boleh memiliki kayak maksudnya kayak sanggup menghidupi bisa kayak 3 wanita. Apa kalau sebaliknya perempuan juga lakukan hal seperti itu nggak salah? Oh tidak, kan itu hanya untuk laki-laki. Poligami itu kan untuk laki-laki, bukan poliandri. Poliandri nggak boleh. Tapi sering saya lihat ada kayak perselingkuhan istri itu. Oh itu bukan menikah, itu selingkuh. Selingkuh ya. Berarti beda. Selingkuh itu jangankan selingkuh dek. Dalam Islam saja ada larangan berzina. Dengan mendekati zina aja nggak boleh. Wala takrabu zina. Jangan mendekati zina. Artinya ada larangannya. Kalau orang Islam melanggar aturan Allah, maka dia kalau di dunia nih ya, dia harus dipukul 100 kali kalau dia itu masih gadis. Kalau dia istri orang terus berhubungan badan seksual dengan laki-laki lain, maka dia harus dirajam sampai mati. Dan saksinya harus ada, ketentuan hukumnya harus ada. Kalau dia tidak laksanakan hukuman di dunia, maka dia akan mendapatkan hal yang lebih perih di dalam di yaumil hisab. Karena Tuhan kami Tuhan yang adil. Tuhan kami bukan Tuhan yang merajam Tuhan lain untuk menyelamatkan hambanya. Kalau di Kristen kan yang berdoa tunggu. Kalau di Kristen kan yang selingkuh Revan yang dirajam Tuhannya, ya kan? Oke. Terus kalau berzina itu dosa nggak? Kalau Ya dosa lah. Jangankan berzina, mendekati zina aja dosa, kan ada dalilnya wala takrabu zina gitu. Soalnya kan sering Edis bahas tentang berzina. Wah, yang sering zina itu justru Oten. Saya punya penelitiannya tuh di Manado tepatnya, dan ini adalah penelitian dari sebuah jurnal ilmiah tuh. Karena kenapa? Karena ajarannya melarang bercerai. Karena banyak anak-anak muda yang takut bercerai nanti, maka mereka tes ombak dulu, nikmati dulu rasanya gimana nih. Nah, itu ada datanya tuh. Saya punya datanya, ini dia ya. Mungkin Revan boleh download nanti jurnalnya kalau memang mau, nanti boleh. Kita lihat ini ya. Gitu ya. Nih, saya ambil saja dari CNN saja dulu. Ya, nih saya tunjukin sama CNBC. Ya, yang banyak zina itu justru orang Kristen, karena di Kristen kalau berzina dilarang, tapi kalau dilakukan nggak dihukum. Karena Yesus pernah melepaskan perempuan berzina, nggak dihukum, nggak dimarahin Yesus. Nih, ini dulu nggak sebentar, kita data dulu, bentar. Ini dari CNBC ya dek. Nih, kumpul kebo makin marak di RI. Ini wilayah yang paling banyak nih. Wilayahnya yang mana? Nih wilayahnya nih. Lu kena pembatasan lagi Nandar. Gue kena pembatasan lagi nih. Nih, di Indonesia, studi pada tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa kumkep lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim.
Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yulian dan Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumkep bersama pasangannya, yakni beban finansial ya, ini karena banyak yang miskin nggak sanggup membiayai. Makanya saya bilang Oten nggak mungkin poligami, 1 istri aja dia nggak sanggup menghidupi. Yang kedua, prosedur perceraian ini, gara-gara nggak boleh bercerai kalau mereka dikhianati dan diselingkuhi, akhirnya mereka nggak pakai dulu baru nikmati, nanti baru nikah. Nah, yang kemudian adalah prosedur perceraian yang sangat rumit. Begitu. Saya turun dulu ya, Adinda Revan, tunggu, nih turun dulu, nanti udah naik. Sorry ya Adinda Rifan, oh ini akunnya sering ditombak Hansip Romawi ya. Sebentar. Apa pertanyaan selanjutnya, Adik Revan? Saya mau tanggapi yang tadi Ibu bilang Filternya ya apa? orang Kristen yang sering berzina. Kalau itu mungkin saya bantu. Bukan gitu, justru saya punya, jangan salah paham. Ya, oke. Saya punya data. Yang paling banyak kumkep itu adalah saudara non muslim. Saya kan punya data gitu loh. Kalau kita bicara paling banyak di dunia ini, memang yang paling banyak berzina itu ya Oten. Kenapa? Yang bikin bokep kebanyakan Oten, yang sering nonton bokep kebanyakan Oten, yang melegalkan prostitusi negara-negara Oten, yang sering mabuk kumpul kep itu saudara Oten yang paling banyak di seluruh dunia. Kalau Gitu. menurut data sih, kalau mau bicara tentang data, memang agak rumit karena saya nggak terlalu paham kok tentang memang data. rumit sih. Karena saya cuman bisa omongnya yang apa yang bisa saya lihat, apa yang bisa saya dengar. Oh, itu namanya kita mempersempit diri itu, Dek. Kita ini kan hidupnya luas ya, Dek ya. Jadi kita itu kalau untuk berzina menurut data kita orang Kristen yang diizinkan berzina. Kalau menurut Ibu di agama Ibu itu apa tidak? Oh tidak, jangankan berzina, bahkan mendekati zina saja tidak boleh. Ini saya sudah lama hidup di kota, maksudnya saya hidup di Jakarta. Yang banyak saya lihat itu apa benar? Pernah nggak Ibu ke Jakarta? Saya pernah di Jakarta, tinggal setahun saya pernah di Jakarta. Bentar Ustaz Wafi, bentar. Iya, bentar ya, Bu, naik dulu bentar. Perkembangan di Jakarta Bentar. itu seperti apa? Kalau untuk Seperti apa di Jakarta, Dek? Wah, saya nggak pernah ngintipin orang lagi berzina, Dek. Jadi saya nggak tahu, Dek. Saya belum pernah ngintipin orang lagi berzina gitu. Mungkin Adek sering ngintipin orang berzina ya? Sebenarnya sih banyak yang mau ditanya, cuman takut Silakan. nyinggung perasaan. Oh enggak. Kalau adik Revan nggak apa-apa. Adik Revan bertanya aja sepuasnya. Bentar Ustadz, aku pakai akun yang bisa naikin dulu, moderator. Nah ini nih. Nggak apa-apa, adik Revan bertanya saja, nggak masalah. Tidak tersinggung lah. Apalagi sudah ada Ustadz Wafi nih. Mana Ustadz Wafi nih? Nih. Tanya sepuasnya dijawab insya Allah sama Ustadz Wafi. Ustadz Wafi ini udah segitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wafi. Nggak apa-apa Revan, adikku.
Ini Ustadz Enggak. Wafi ini dia nggak bisa Salah, marah. takutnya kayak nyinggung perasaan penonton. Ah enggak lah. Adik di sini kalau bertanya nggak akan tersinggung. Kami sudah paham. Adik kan Kristen. Kami tersinggung itu kalau adik menghujat, memframing, menyimpulkan, baru kami tersinggung. Kalau cuma bertanya kan adik kan banyak nggak taunya. Wajar dong adik bertanya. Masa iya orang Islam kalau ada yang bertanya marah? Justru kami senang kalian bertanya supaya kami bisa mengajarkan. Adik kan Kristen, banyak nggak taunya tentang Islam. Makanya room ini dibuat untuk supaya adik bertanya. Apalagi sudah ada Ustadz Wafi. Adik tanya sampai kiamat kurang 2 hari, Ustadz Wafi mah mau, dia nggak tidur-tidur begadang. Kalau mau tanya-tanya, menurut saya kalau untuk masalah tanya pasti banyak yang ditanya karena Makanya tanya aja nggak sering apa-apa deh. kayak 1001 pertanyaan. itu kayak ibaratlah dia atas nama Kristen, ujat-ujat gitu. Kalau saya nggak mau kayak tadi ada satu yang naik ya, yang pakai ngancam begitu, sebenarnya yang tidak seperti itu caranya. Iya, ini diancam mau dipenggal katanya dek. Tapi dia Saya nggak takut. pas lihat live-nya naik dia, wah ini gimana ini? Tapi Sebenarnya Revan ini kayaknya tidak orang seper- baik nih, luar Tidak biasa. seperti itu. Saya kalau bertanya juga kayak ngomong agak tahan-tahan karena takut salah benar apa tidak. Berarti berpikir Takut Revan. dari penonton di bawah ada yang tersinggung, nyinggung perasaannya. Masya Allah, keren juga. Ini ya gitu. Kan saya nanya yang sebisa tahunya saja. Gitu. Oh iya, Revan ini tepat banget nih. Ini ada Ustadz Wafi. Beliau ini guru saya. Beliau memang mempelajari kaidah Islam. Revan kalau mau tanya tentang Islam, tanya sama beliau. Dan beliau itu menjawab selalu dengan lemah lembut karena beliau seorang ustadz. Kalau saya memang ada keras-kerasnya karena saya pendebat. Jadi Revan tanya aja apa yang Revan ingin tanya tentang Islam, nggak apa-apa. Yang penting tidak mempelintir, tidak menghujat, tidak merendahkan, tidak nyerang komunitas dan ad hominem tuh nggak apa-apa. Ngeyel masalah ngeyel pun di sini nggak apa-apa. Ustadz Wafi udah biasa kok menghadapi teman-teman ngeyel. Cek. Ah, Ya Ustadz. gini Uni, ada yang ingin saya jelaskan sedikit. Jadi begini, saya sebagai pendiskusi juga seperti Uni Rifa dan Gus Yonatan Nandar itu harus objektif ya. Saya harus objektif bahwa setelah sekian lama saya membaca Bible, itu memang tidak bisa kita katakan 100% isinya kebatilan, nggak bisa. Betul. Itu kita harus objektif. Ada isi-isi di dalam Bible memang yang isinya ya sebuah kebenaran. Betul. Ada memang isinya sebuah kebenaran, tapi jangan dipotong sampai di situ. Jadi begini, saya kasih contoh ilustrasi atau perumpamaan ya. Ada dua kata. Dua kata ini sama, tapi akan menghasilkan makna yang berbeda dan kesimpulan yang berbeda. Ada satu kata mengatakan begini: berbohong itu tidak baik. Ada kata-kata seperti itu. Yang satunya berbunyi, Nabi Muhammad bersabda, berbohong itu tidak baik. Nah, di sini posisi Islam ini ada di kalimat yang kedua. Nabi Muhammad berkata, berbohong itu tidak baik. Sedangkan Bible, berbohong itu tidak baik. Nah, antara keduanya maknanya sama. Sama-sama mengatakan bahwa berbohong itu tidak baik. Tapi kalau kita teliti dan telaah secara mendalam, efeknya akan semakin berbeda dan hasilnya akan sangat berbeda. Kenapa? Di dalam Islam, setiap ada sebuah kalimat kebenaran selalu dicantumkan siapa yang mengatakan, begitu. Itu harus jelas siapa yang mengatakan dan orangnya harus jelas. Bible misalnya mengatakan nih, berbohong
itu tidak baik. Lalu tertulis di surat Yohanes misalnya, itu tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa itu benar-benar perkataan Yohanes. Tidak akan pernah bisa dibuktikan. Saya mengatakan tidak akan pernah ya, berarti sudah hampir mustahil dibuktikan bahwa itu adalah perkataan Yohanes. Misal Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Maka ketika kita berbicara the Bible, tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa kata-kata kasihilah musuhmu adalah benar-benar perkataan Yesus. Jadi apakah saya membenarkan isi kalimatnya? Benar. Ya, kasihilah musuhmu itu kalimat benar. Tapi apakah ini benar-benar diucapkan oleh Yesus? Tidak akan pernah bisa dibuktikan. Sedangkan ketika Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah lah yang maha kasih, maka jelas akan bisa dibuktikan itu benar-benar perkataan Allah, benar-benar firman Allah. Dari keduanya memang maknanya sama, yaitu kasih. Dari keduanya memang memiliki hasil yang sama. Tetapi ketika yang satu bisa dibuktikan siapa yang mengatakan, dan yang satu tidak bisa dibuktikan siapa yang mengatakan, maka yang tidak bisa membuktikan siapa yang mengatakan ini hanyalah sebuah quotes. Kalau bahasa sekarang adalah quotes. Ada kata-kata nih lewat, jadikanlah istrimu sebagai kekasih dunia dan akhirat. Ya, sebagai kata-kata. Apakah kata-katanya baik? Ya, baik. Tapi berbeda kemudian ketika ada tulisan seorang doktor, profesor yang ahli di dalam masalah hati mengatakan, jadikanlah istrimu sebagai tempat di dunia dan di surga. Itu akan berbeda kemudian di hati seseorang yang membaca. Seolah-olah seorang pembaca akan bisa membedakan yang satu kata-kata hanya bernarasi baik, yang satu adalah kata-kata dari orang yang ahli dan baik. Nah, ketika kita bisa membedakan makom keduanya, derajat dua kalimat itu, sebenarnya kita sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hanya isinya yang benar. Jadi setiap kata-kata baik memang tidak menunggu siapa yang mengucapkan. Memang tidak perlu. Apakah perlu Nabi Muhammad dulu yang ngomong baru kita akan mengatakan berbohong itu tidak baik? Oh enggak. Meskipun Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan itu misalnya, maka yang namanya berbohong itu tidak baik. Tetapi ketika disematkan siapa yang mengatakan itu, maka ada 3 level berbeda daripada quotes yang hanya kata-kata tersebut. Apa 3 level itu? Yang pertama, bisa dipertanggungjawabkan siapa yang mengatakan. 2, isinya sudah pasti kebenaran. 3, bisa dijadikan referensi bagi orang pembaca atau pendengar kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, jadi kalau saya membaca Bible selama kurang lebih 5 tahun, tidak pernah saya bisa membuktikan, meskipun saya itu meneliti secara mendalam, kasihilah musuhmu. Ketika ditampar pipi kiri, kasihlah pipi kanan. Atau kalimat-kalimat yang baik di dalam Bible. Saya cari apakah benar ini perkataan beliau, itu tidak pernah bisa dibuktikan. Ketika tidak pernah bisa dibuktikan, maka ada sebuah video yang menjawab tentang masalah ini. Suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada seorang profesor yang dulu katanya pernah nyampe ke bulan. Pernah nyampe ke bulan. Dia Kristen loh ya. Ketika disumpah dengan Bible, disumpah dia dengan Bible, seorang Kristen ini. Apakah Anda berani bersumpah di atas Bible bahwa Anda pernah nyampe ke bulan? Maka dia mengatakan, saya memang tahu Bible ini isinya kata-kata yang baik. Tapi saya tidak pernah meyakini bahwa Bible ini adalah memiliki kekuatan supranatural yang setingkat dengan sebuah kesucian.
Jadi dia berani bersumpah, berbeda dengan teman-temannya yang lain yang tidak berani kemudian karena punya keyakinan itu adalah sebuah kitab suci, sehingga akan membuat kesimpulan yang berbeda. Ketika tulisan itu hanya berisi hal-hal yang benar tanpa tahu siapa yang mengatakan, maka itu adalah buku nasihat, namanya itu buku nasihat. Tapi ketika ada sebuah buku yang kita tahu itu isinya adalah perkataan Tuhan, itu namanya kitab suci. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Sekian. Ya, sepakat Ustadz Wafi ya. Jadi sebenarnya Ustadz Wafi ini mengajak kita membahas tentang epistemologi dalam dunia filsafat itu teman-teman. Ya, jadi epistemologi itu bicara tentang asal usul perkataan baik itu ya. Kalau diklaim baik ya mungkin setiap orang menilai oh ya baik, seperti tadi yang disampaikan Ustadz Wafi. Saya sepakat banget itu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.